Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sukacita kita kembali bertemu di pagi hari ini dalam menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan uraian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 10 Maret 2022, yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami untuk berjalan pada terang kebenaran-Mu. Kami butuh firman-Mu dan kami telah membukakan hati untuk firman yang akan kami baca dan dengarkan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah beroleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya.
Tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah berlari dan menggapai kebenaran yang sejati. Saudara, setiap orang tentu punya tujuan hidup, dan untuk mencapai tujuan hidup itu, maka orang akan terus berpacu dengan waktu sampai ia mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Setiap orang Kristen pun memiliki tujuan akhir dari kehidupannya. Kalau kita ditanya, apa tujuan akhir dari hidup kita? Jawabannya tentu beragam, namun pada umumnya akan menjawab hidup bersama Tuhan. Tujuan hidup Rasul Paulus pun berubah secara total ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Seperti seorang pelari yang handal, ia terus berpacu dengan waktu. Pengenalannya akan Kristus mengubah pola pikirnya. Yang dulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap kerugian karena pengenalannya akan Kristus. Karena itu, ia berani untuk melepaskan semua supaya ia memperoleh Kristus. Bagi Rasul Paulus, pengenalan akan Kristus menolongnya untuk mengenal dan berada di dalam Kristus, dan dalam arena itu ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus maju untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya, sehingga semakin serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dengan berlari pada tujuan yang benar, ia akan memperoleh kebenaran yang sejati. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk mengarahkan seluruh kehidupan mereka pada tujuan yang pasti, hidup dalam kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Saudara, hidup dalam kebenaran yang sejati menolong kita untuk semakin memaknai arti kehidupan ini, bahwa kemurahan Tuhan tidak akan membiarkan kita berlari sendiri pada tujuan tanpa tujuan yang tidak jelas. Dia akan menolong kita mengarahkan kehidupan kita untuk terus hidup dalam kebenaran, sehingga akhirnya kita bersamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Biarlah kami belajar pada Rasul Paulus Tuhan, yang tujuan hidupnya adalah berusaha mengenal Kristus dan hidup dalam kebenaran. Biarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan tujuan akhir kami adalah bersama dengan Tuhan. Camkan firman-Mu ini selalu hidup dan kami imani dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami dalam menjalani hari ini dengan segala kesibukan kami, baik yang melakukan aktivitas di luar rumah maupun yang melakukan aktivitas di dalam rumah. Semoga kami menjalaninya dengan mengandalkan Tuhan. Yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan tolong
Pastikan Tuhan selalu ada. Pastikan Tuhan akan menambahkan kekuatan iman dan yang sakit selalu berserah kepada Tuhan. Orang-orang tua kami lansia pun kasihani mereka. Semoga mereka senantiasa meyakini masa tua adalah masa yang tetap indah karena Tuhan selalu ada untuk mereka. Keluarga yang merawat lansia, merawat dengan cinta kasih. Sertai kami Tuhan dalam menjalani kehidupan di masa-masa pandemi COVID. Semoga kami tetap dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Mereka yang sehat tetap menjaga diri dengan baik. Yang mungkin sakit tertular COVID-19 tetap melakukan isolasi mandiri sampai sembuh. Yang dipertemukan dengan sukacita dalam hidup ini, ajar bermegah di dalam Tuhan. Dan yang mengalami rupa-rupa pergumulan, ingatkan selalu berserah hanya kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih kebersamaan menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Salam sehat untuk semua.